Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5 Informatika ingin menyampaikan hasil observasi tentang verifikasi kami membahas tentang tempe lebih sehat daripada daging. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari Mas Arli. Baik, nama saya Ahmad Husain Ibnu Arli Saputra. Saya berasal dari kelas C dan nomor absen saya. Saya Aisyah Kamila Azahra, saya dari kelas 10J, nomor absen saya. Saya Fathia Husna Syahida dari kelas 10J, absen 12. Saya Maulana Firdaus dari kelas 10J, absen 17. Saya Salsabila Sevindra Permata Putri dari kelas 10J, absen 27. Berikut ini adalah video sumber yang kami temukan dari salah satu platform medsos. Halo Tempe Lovers, kamu tahu nggak? Tempe itu adalah salah satu superfood asli dari Indonesia yang kaya protein nabati, serat, dan probiotik yang baik untuk pencernaan. Bahkan tempe itu lebih bergizi dari daging merah loh, meskipun harganya jauh lebih murah. Jadi kamu masih ragu untuk makan tempe? Cobain deh sekarang dan rasakan manfaatnya. Menurut analisis kami, daging memang memiliki kandungan protein yang lebih tinggi. Namun, tempe juga mengandung protein yang dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Selain itu, tempe unggul dalam kandungan serat, kalsium, dan zat besi nabati yang berperan penting dalam menjaga kesehatan pencernaan serta kekuatan tulang. Tempe juga memiliki kadar lemak jenuh dan kalori yang lebih rendah dibandingkan daging, sehingga dapat menjadi pilihan yang lebih baik untuk menjaga kesehatan jantung dan mengontrol berat badan. Verifikasi eksternal 1. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kedelai dan tempe lebih sehat dibandingkan daging. Yang dikutip dari sumber Prima Rasa, yakni selama ini banyak orang yang lebih memilih daging dibanding tempe karena dianggap lebih kaya nutrisi. Menurut ahli gizi dan nutrisi Dr. Susianto Seng, hal tersebut merupakan persepsi yang salah karena justru tempe memiliki nilai gizi lebih tinggi. Bahkan orang tidak akan kekurangan protein tanpa mengonsumsi daging. Mengapa demikian? Berikut penjelasan mengapa kedelai dan tempe lebih sehat dibanding daging merah yang bisa lebih lengkap dilihat di sumber di bawah berikut. Yang selanjutnya adalah verifikasi eksternal yang kedua, yaitu daging atau tempe, mana sumber protein yang lebih baik. Namun, bukan berarti protein hewani seperti daging disebut sebagai yang terbaik. Anda bisa saja mendapatkan asupan protein dari sumber nabati, dari tempe, dan lain-lain. Toh pada dasarnya, tubuh sendiri telah memiliki asam amino di dalamnya. Di sini kami mengutip dari sumber https www.cnnindonesia.com. Verifikasi eksternal 3. Benarkah tempe lebih baik daripada daging? Ini penjelasan ahli. Menurut riset yang dilakukan oleh Dr. Amadeus Driando Ahnan Winarno selaku CEO founder Indonesia Tempe Movement mengatakan bahwa tempe berkontribusi terhadap 10% kebutuhan protein orang Indonesia. Adapun sebagai perbandingan, kontribusi protein tersebut lebih tinggi 3,15% dari daging, 1,25% dari telur, dan 8,1% dari tahu bagi orang Indonesia. Di bawah ini ada sumber https://kumparan.com. Selain verifikasi eksternal, kami juga akan memaparkan tentang verifikasi pakar. Di sini kami menemukan 2 pakar untuk bisa menjelaskan mana yang lebih baik, tempe atau daging. Yang pertama ada jurnal dari Kamila dan juga Lestariwati yang diterbitkan pada tahun 2024. Mengutip dari jurnalnya,
Tempe memiliki protein tinggi, lemak jenuh rendah, serta kandungan bioaktif yang baik bagi kesehatan. Produksinya juga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan daging sapi. Uji sensoris menunjukkan substitusi 75% tempe pada tempe fermentier mendapatkan penerimaan lebih tinggi, menandakan tempe layak menjadi pengganti daging. Selain dari jurnal dalam negeri, kami juga menemukan jurnal luar negeri yang dipublikasikan oleh Springman pada tahun 2024. Mengutip dari jurnal tersebut, dari alternatif daging yang terbesar adalah dari kacang polong 6,1%, yang kemudian diikuti oleh tempe, kacang-kacangan, dan kedelai 5,1 sampai 5,7%. Menggantikan seluruh kalori dari daging dengan tempe memproduksi nutrisi yang tidak seimbang sebagai 1,8% poin. Kerusakan lingkungan berdampak pada 36 sampai 37%. Dan lebih rendah diet sebagai 20% dibandingkan dengan jumlah diet yang lain. Jumlah diet yang sekarang. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari segala verifikasi yang telah kami lakukan, yaitu tempe, makanan khas Indonesia yang terbuat dari fermentasi kedelai, seringkali menjadi alternatif pengganti daging. Karena ada dua hal. Ini yang pertama, kandungan proteinnya yang tinggi dan lemak jenuhnya yang rendah. Selain itu, tempe juga memiliki tekstur yang menyerupai daging dan dapat diolah menjadi berbagai macam hidangan, sehingga populer di kalangan vegetarian dan vegan. Dengan berbagai keunggulan dan fleksibilitasnya, tempe memang menjadi pilihan yang menarik sebagai alternatif pengganti daging, baik bagi vegetarian, vegan, maupun mereka yang ingin mencoba variasi makanan sehat dan ramah lingkungan. Jadi, kalian pilih yang mana nih? Tempe atau daging? Seperti itu. Oke, sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.